Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fajal muttaqun. Ittaqillaha hasuma kunta wa asbihi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amabad. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan iman dan Islam. Semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke majelis taklim, majelis yang mulia yang setiap malam Ahad insyaallah kita rutinkan di Masjid Jami Al-Ansar yang kita cintai ini. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Ikhwan wa akhwati fiddin rahimani rahimakumullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita telah kehilangan seorang ulama kembali, yakni Syekh Ali Jaber, yang insyaallah Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah memberikan tempat yang mulia di sisinya. Dan oleh karena itu, sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan beliau di saat beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan jannahnya. Marilah bersama-sama kita sejenak untuk berdoa. Oleh karena itu saya pimpin dengan Bismillahirrahmanirrahim, berdoa. Kita mulai. Berdoa selesai, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama kembali akan mengkaji ilmu untuk mentadaburi Al-Quran bersama Ustadz Hafizuddin Siddiq, dan beliau sudah di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendalami dan menerima ilmu-ilmu beliau yang beliau sampaikan nanti ketika beliau mensiarkan dakwah-dakwah beliau mengenai masalah-masalah agama Islam, mengenai ilmu-ilmu Islam. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membuka majelis taklim yang mulia ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan kepada Ustadz Hafizuddin Siddiq. Dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa
wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaquna wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Ansor rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita dapat melaksanakan rutinitas ibadah kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah kita dapat mengikutinya setelahnya dengan thalabul ilmi asy-syar'i, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wajibkan kepada kita. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang singgahnya para ulama pun menyebutkan yang pertama akan digoda oleh iblis dari manusia itu adalah agar manusia itu tidak berilmu. Yang karena kalau tidak berilmu maka berarti dia dalam kegelapan, dan yang dalam kegelapan itu lebih mudah untuk disesatkan, ya, yaitu yang dapat diantaranya untuk kita pahami itu seperti itu. Ketika kita berada di tempat yang terang ini, orang mau membawa kita bukan ke pintu atau ke tembok atau ke jendela, kita akan tahu ini salah karena kondisinya terang. Tapi ketika dalam kondisi gelap, mungkin ada yang menuntun kita, ya, mau membawa kita keluar, kita akan ikut-ikut saja. Baik itu ternyata lewat jendela atau bahkan akan menabrak tembok, ya. Nah, karenanya inilah yang harus untuk kita upayakan, ilmu yang itu akan menjadi penerang kita. Setidaknya kita telah berupaya untuk agar iblis sulit untuk menyesatkan kita, ya, karena kalau sudah adanya satu nilai tersendiri bagi iblis untuk mudah menyesatkan kita, maka kita akan mudah tersesat, yaitu disebabkan karena kebodohan dan kejahiliaan kita. Yang karenanya mudah-mudahan Allah selalu berikan semangat, ya, kekuatan, ya, kemampuan bagi kita untuk terus menghadiri dan menghidupkan majelis-majelis ilmu. Salawat beri salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, sebagaimana mungkin yang diinformasikan, insyaallah kita akan mengkaji satu ayat dalam surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-11. Akan saya bacakan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Sungguhnya bagi mereka terdapat malaikat-malaikat yang bergantian atau malaikat-malaikat yang selalu mendampingi mereka
baik itu berada di arah depannya maupun belakangnya. Yafadunahu min amrillah, mereka itu menjaga manusia ya, atas perintah Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai di mana kaum itu sendiri yang merubahnya. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki satu kaum keburukan, fala maraddalahu, maka keburukan itu pasti akan menimpa mereka dan tidak ada yang bisa menolaknya. Wa ma lahum min dunihi miwal, tidak ada bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala untuk penolong atau pelindung. Ikhwanu fillah rahimakumullah, pada ayat ini nanti kita akan lebih berkonsentrasi untuk mengkaji pada lafadz innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan atau kondisi suatu kaum sampai mereka yang akan merubah keadaan dan kondisi mereka sendiri. Ikhwanu fillah rahimakumullah, adapun tafsir sebelum daripada lafadz innallaha la yughayyiru ma biqaumin, itu nanti para ahli tafsir tidak ada satu penafsiran secara khusus ya hampir mirip dengan terjemahannya. Lahu muaqibatun min baini yadaihi, bagi mereka ai lil insan, yaitu bagi manusia, al malaikah yata'aqabuna fil laili wan nahar, adanya malaikat-malaikat yang selalu mendampingi mereka ya, baik itu di siang hari maupun di malam hari ya, yang terus untuk mendampingi ya, yang terus untuk mendampingi. Yahfadunahu min amrillah ya. Nanti dalam tafsir Imam As-Sa'di disebutkan di mana bahwa mereka akan menjaga orang-orang yang beriman ya, menjaga dari orang-orang yang ingin berbuat buruk ya. Jadi bahkan Imam As-Sa'di menyebutkan yaitu menjaga amal mereka, menjaga hati mereka, dan menjaga fisik mereka dari gangguan orang-orang yang ingin mengganggunya. Dan di mana para malaikat ini mereka mendapatkan perintah dari Allah ya, mereka mendapatkan perintah dari Allah ya. Karena nanti diantaranya juga Imam Ibnu Jauzi ya, Imam Ad-Dhahabi rahimahullah, ketika beliau menyebutkan dalam kitab beliau ya, kitab Al-Kabair Imam Ad-Dhahabi ya, diantaranya bahwa adanya malaikat yang selalu menjaga manusia ya, menjaga amal kebaikannya dan menjaga atau mencatat amal keburukannya, dan ada malaikat-malaikat yang sesekali akan datang ya, malaikat-malaikat yang sesekali akan datang. Nah, inilah yang dimaksud diantaranya dalam hadis itu, yaitu sungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat gambar anjing dan orang junub ya. Nanti ada riwayat yang menyebutkan cuma dua ya, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wal kalab ya, sungguhnya setan sungguhnya malaikat itu tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat gambar bernyawa dan anjing. Nanti riwayat yang lain mengatakan adalah yang di dalamnya terdapat gambar bernyawa, anjing, dan orang yang junub ya. Nah, di mana bahwa yang dimaksud malaikat di sini ini bukan malaikat yang selalu mendampingi manusia. Malaikat yang sesekali datang kepada manusia karena ingin ya memberikan berkah ya, ingin mendatangkan berkah dan mendatangkan rahmat ya. Jadi sehingganya bahwa makna malaikat di sini bukan kemudian malaikat yang selalu mendampingi,
pencatat amal kebaikan dan keburukan, bukan itu. Ya, karena adanya orang yang beralasan kalau begitu ya kita adakan aja di rumah. Berarti kan rumah kita aman dari catatan malaikat gitu ya. Jadi kita mau berbuat maksiat bebas karena malaikat nggak masuk ke rumah kita. Kita mau berbuat maksiat di rumah itu bebas. Kalau malaikat pencatat kebaikan dan keburukan selalu mendampingi kita. Sehingga dinukil dalam kitab Imam Adz-Dzahabi yaitu Al-Kabair, di antaranya beliau menjelaskan seperti itu. Artinya bahwa yang dimaksud ini adalah malaikat yang sesekali akan datang dan itu masuk ke rumah kita, yaitu malaikat rahmat dan malaikat yang akan mendatangkan barokah, dan dia tidak akan mau masuk ke rumah kita kalau di dalam rumah kita terdapat gambar bernyawa dan terdapat anjing. Dan anjing ini adalah anjing yang peliharaan, anjing untuk hiburan, anjing yang untuk senang-senang itu, anjing untuk lucu-lucu gitu ya. Bukan anjing untuk berburu, untuk berjaga kebun. Kalau untuk berburu dan berjaga kebun itu boleh. Begitu juga adanya riwayat yang menyebutkan bahwa junub, orang yang sedang kemudian dalam berhadas besar, junub, itu pun malaikat rahmat atau malaikat barokah tidak akan masuk. Itu bagi siapa? Bagi orang yang meremehkan perkara junub. Jadi ketika dia junub, nanti mandinya, dan itu menjadi satu kebiasaan, bukan sesekali gitu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sesekali, bahkan Rasulullah pernah mendatangi semua istrinya dalam satu mandi, itu kan? Ya, dalam satu mandi. Bahkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidur dalam kondisi junub dan tidak menyentuh air sama sekali. Artinya bahwa ini terjadi sesekali. Maka diantaranya rumah yang kemudian tidak dimasuki malaikat rahmat dan malaikat barokah itu adalah ketika seorang dalam kondisi junub dalam rumah itu dan meremehkan tentang perkara ini. Tapi kalau tidak maka sebagaimana penjelasan tadi. Nah, ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, di mana adanya malaikat yang akan selalu untuk mendampingi, dan semua itu adalah atas daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi ya keadaan satu kaum sampai di mana kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Ya. Ada sebagian yang mengatakan adalah sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, dalam perkara ini juga adanya satu bentuk tuntutan ya bagi kita. Artinya bahwa sejauh mana keberhasilan kita, sejauh mana kesuksesan kita, sejauh mana kemenangan kita, itu tergantung sejauh mana kesungguhan kita untuk mendapatkan itu semua. Ya, jadi tergantung kesungguhan kita untuk mendapatkan daripada itu semua. Ya. Nah, di mana bahwa dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala memberikan masyiah kepada kita. Ya, memberikan satu kemampuan bagi manusia untuk berbuat. Ya, makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu kan berposisi di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah terkait dengan masalah takdir. Ya. Jadi di mana bahwa kalau Qadariyah itu kan menolak takdir. Jadi manusia itu yang nggak ada campur tangannya dengan Allah. Pokoknya semua apa yang dilakukan oleh manusia itu karena kehendaknya sendiri, murni, tidak ada campur tangan Allah. Ya, berbeda lagi dengan Jabariyah. Jabariyah itu menganggap bahwa manusia itu bak robot, itu kan? Pokoknya dia ya semua itu adalah atas kehendak Allah, nggak ada campur tangan manusia. Nah, di mana bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu tengah-tengah, ya, artinya bahwa manusia itu diberikan masyiah oleh Allah untuk berusaha, untuk berikhtiar, dan manusia itu juga adalah melalui daripada kehendak dan takdir Allah. Ya, jadi apa yang kemudian sudah terjadi pada manusia itu sudah takdir Allah.
Ya. Maka seperti ketika ada seorang yang mengadukan kepada Umar Ibn Khattab kan, ketika pada masa pemerintahan Umar kemudian dipotong tangannya, dia kemudian datang dan menghadap Umar, wahai Umar, kenapa kok hakimmu memotong tangan saya? Ya, bukankah saya mencuri itu sudah takdir Allah, gitu kan? Kemudian Umar pun mengatakan tanganmu terpotong pun sudah takdir Allah, gitu. Artinya sudah, ya. Apa yang kemudian sudah terjadi itu merupakan ketentuan Allah, dan di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan masyiah kepada kita untuk berusaha, untuk berikhtiar. Ya, jadi sejauh mana ya usaha kita, sejauh mana daripada ikhtiar kita, ya. Makanya kalau kita akan bermuhasabah diri gitu kan, bagaimana penjelasan-penjelasan para ulama itu sungguh luar biasa gitu loh. Artinya apa? Ya tertuntut atau terlihat kesungguhan kita itu sampai di mana gitu loh. Kemaksimalan kita itu sampai di mana? Bahkan kalau Dr. Abdul Azam mengatakan adalah apa? Dakwah sambilan atau pembinaan sambilan itu akan melahirkan generasi-generasi sambilan. Ya. Jadi akan melahirkan generasi-generasi sambilan. Ya. Bahkan Syekh Abdul Azam itu kan pernah mencontohkan bahwa maksimal itu sampai pingsan. Ya. Ketika beliau masuk ke Afghanistan untuk ikut di camp mujahidin yang ada di Afghanistan, beliau menjadi santri baru istilahnya begitu ya, murid baru di sana, yang kemudian dapat orderan pertama itu apa? Untuk mengelilingi bukit. Ya, untuk mengelilingi bukit sampai maksimal, pokoknya semaksimal mungkin gitu kan, kelilingi gitu. Ada temannya yang sudah istirahat, yang sudah kemudian berhenti kelelahan gitu ya. Ternyata Syekh Abdul Azam itu berkeliling sampai pingsan. Setelah kemudian beliau sadar dari pingsannya, ditanya sama panglimanya gitu kan, ya kenapa kamu kok berlari muter-muter sini tadi sampai pingsan gitu ya. Dia mengatakan karena maksimal saya itu sampai pingsan. Kalau belum pingsan itu belum maksimal. Masya Allah gitu loh. Ya, jadi bisa jadi bahwa ketika kita memiliki program seperti ini, kita memiliki pemikiran seperti ini, kita memiliki target seperti ini, bisa jadi bahwa kemajuan Islam, pergerakan Islam ini akan cepat berkembang, gitu ya. Yang bisa jadi adalah disebabkan karena ketidakmaksimalan kita di dalam berislam ini. Ya, sehingganya kaum muslimin rahimakumullah, saya memberikan satu ringkasan atau rangkuman dari dua tafsir yang disebutkan oleh tafsir Imam As-Sa'di dan dalam tafsir Imam Al-Baghawi, bahwa beliau menyebutkan ya perubahan ya yang harus kemudian kita upayakan itu adalah ya adanya 4 hal. Ya, adanya 4 hal. Ya, ini yang harus kemudian kita betul-betul siapkan kalau di mana kita ingin maju. Ya, keislaman kita ingin maju, baik itu secara pribadi ataupun secara ya organisasi ataupun secara ya jam'i. Kalau kita ingin maju itu kita harus berani merubah dari 4 hal ini. Ya. Yang pertama beliau menyebutkan adalah minal kufri ya ilal iman. Ya. Bagaimana kesiapan kita untuk merubah diri kita dari kekufuran menuju kepada iman. Ya, ini mungkin dalam konteks umum ya. Ya, kalau dulu di kalangan para sahabat mungkin mereka dalam kondisi kekafiran yang belum beriman, kemudian apa? Mereka siap untuk berubah. Mereka siap untuk merubah diri mereka untuk menjadi iman. Kalau kita hari ini mungkin konteksnya siapnya berubah kita dari lemahnya iman menuju kepada iman yang kuat. Karena di mana apa? Ini adalah perkara inti di dalam keislaman kita. Kuatnya iman, kuatnya akidah seseorang, kuatnya tauhid seseorang itu akan mempengaruhi keislaman dan ibadah seseorang. Itu akan terlihat dari sisi itu. Dan ternyata konsep Allah itu pun juga memberikan kepada kita seperti itu. Ini yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Thaha ayat yang ke-14.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya dan mendirikan sholat, karena di dalam sholat itu kita untuk mengingat Allah, apa yang pertama harus kita lakukan? Untuk mengenal Allah dulu. Ya, artinya apa? Menguatkan iman. Artinya apa? Menguatkan akidah. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah. Baru setelah itu apa? Setelah kita mengenal Allah, fa'budni, beribadalah kepadaku. Maka kalau kita akan lihat apa yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika iman mereka baik kepada Allah, akidah mereka kuat, mereka tidak peduli dengan kondisi fisik mereka. Ya, mereka tidak peduli dengan kondisi fisik mereka. Mau kemudian fisiknya dimutilasi, mau kemudian fisiknya dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih, mereka nggak peduli itu. Yang penting apa? Hati mereka yang selalu terhubung dengan Allah. Ya, kita akan mendapati satu kisah itu kan, yang ketika ada seorang yang dia diperintahkan untuk kufur, ya, untuk keluar dari Islam, tapi dia tidak mau, ya, tetap dia bersikukuh dengan keislamannya, yang kemudian dia akhirnya sudah digiring, dibawa, mau dimasukkan ke dalam kuali yang kemudian mendidih minyak di situ yang akan dimasukkan. Ketika itu kemudian dia menangis, ya, maka al-gujo itu akhirnya melepas, ya. Kemudian disampaikan kepada pimpinannya, oh dia sudah bertobat, ya, karena dia menangis berarti dia mau kembali kepada kekufuran. Ketika ditanya, apakah kamu kembali kepada kekufuran? Dia mengatakan tidak. Ya. Lah, tapi kenapa engkau menangis? Dia mengatakan, aku menyedihkan kepada diriku sendiri karena aku cuma memiliki satu nyawa. Kalau aku memiliki berapa nyawa yang kemudian akan keluar satu persatu dari tubuhku, itu adalah sesuatu yang aku sukai daripada ketika aku hanya memiliki satu nyawa. Maka luar biasa. Ya, minyak sudah mendidih di depannya, mau dimasukkan, itu dia nggak peduli kepada fisiknya karena keimanan yang kuat. Ya, kita melihat disebutkan juga kisah ini oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin bab tentang sholat, yang diantaranya adalah bahwa adanya sahabat Nabi yang sholat di dalam masjid, itu kan, ketika masjid roboh dia tidak tahu. Ketika orang-orang berkerumun ramai gitu, dia kemudian keluar, dia kebingungan ada apa ini. Baru kemudian mereka mengasih tahu bahwa masjid yang kamu gunakan untuk sholat itu roboh. Dia tidak tahu, saking khusyuknya di dalam sholatnya, saking bagaimana keterhubungan hatinya dengan Allah. Dan kita lihat konsentrasi dakwah Nabi kan, pembinaan iman, pembinaan akidah itu lebih lama dilakukan oleh Rasul daripada pembinaan syariat. Ya, Rasulullah berdakwah di Mekah itu pembinaan iman, pembinaan akidah itu kurang lebih sekitar 13 tahun, sedangkan di Madinah itu cuma 10 tahun. Ya. Nah, inilah khonufidiramakumullah, ya, pentingnya, ya, kalau dulu, ya, mereka mungkin dari kekufuran menuju kepada iman, yang ketika mereka merubah diri mereka pun prestasinya itu kan luar biasa, gitu loh. Jadi artinya hendaknya yang untuk kita lakukan itu, ketika kita raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, ini sebetulnya untuk tidak tanggung-tanggung, gitu loh. Karena mungkin kita masih ada keraguan-raguan, ini agama bener nggak? Allah itu bener ada nggak? Allah itu bener ilah kita nggak, gitu loh. Tapi kalau mereka itu kan luar biasa. Jadi sudah nggak tanggung-tanggung. Ketika sudah mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, itu akan dipegang betul-betul. Kita lihat kan beberapa para sahabat yang kemudian akhirnya memilih masuk Islam, ya,
Jadi artinya bahwa bisa jadi bahwa ketika kita ini sudah muslim, dilahirkan muslim, orang tua kita muslim, tapi dalam beramal Islam kita jauh kita di belakang mereka. Bisa jadi begitu. Yang padahal notabene mereka itu baru masuk Islam, bahkan dulu pembenci Islam, pembenci Rasul, mengancam Rasul, Rasul menjadi target yang akan dibunuhnya. Tapi setelah masuk Islam, luar biasa. Taghyir, perubahan yang ada pada diri mereka itu luar biasa itu. Kita lihat Umar ibn Khattab. Umar itu kan siapa tadinya kan? Sampai ketika para sahabat teman-temannya bertanya, "Wahai Umar, kamu ini ada kemungkinan masuk Islam enggak?" Dia malah mengatakan apa? "Lau aslama khimar Umar ibn Khattab, la aslama Umar ibn Khattab." Kalaulah himar Umar ibn Khattab itu masuk Islam, maka Umar akan nyusul masuk Islam. Artinya menunjukkan apa? Himar, keledai itu nggak mungkin kan masuk Islam. Kalaulah keledai Umar masuk Islam, maka Umar akan nyusul masuk Islam. Kan artinya nggak mungkin. Artinya apa? Umar itu nggak mungkin masuk Islam. Tapi ternyata luar biasa kan? Ketika telah mendapatkan hidayah Islam, ketika Rasulullah saja berdakwah sembunyi-sembunyi. Tapi apa? Umar langsung kan, ya Rasulullah, kita untuk ibadah, kita untuk kemudian melakukan dakwah di depan Ka'bah. Rasulullah mengatakan, oh jangan, kita masih lemah, yang kita masih sedikit. Tapi Umar kemudian mengatakan, siapapun yang berani menghalangi Umar, kalau mereka tidak menginginkan anak-anak mereka menjadi yatim dan istri mereka menjadi janda, maka lakukanlah itu. Luar biasa itu kan. Jadi setelah kemudian masuk Islam, dukungannya terhadap Islam, kemudian beramal Islamnya itu luar biasa. Ya, kita melihat diantaranya juga hal ini dilakukan oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal itu hampir sama kayak bapaknya Abu Jahal. Tapi ketika kemudian setelah Fathu Mekah pada tahun 8 Hijriah, itu sudah kepepet kan dia. Akhirnya kemudian dia takut, dan kita melihat bagaimana ketegasan Rasulullah gitu ya. Ya, karena dulu yang memerangi, yang mengusir, yang melempari orang-orang Quraisy sampai kemudian menjadikan Rasulullah harus hijrah. Tapi ketika kemudian Mekah bisa ditaklukkan oleh Rasulullah dan para sahabat, kemudian apa? Ketegasan Rasul itu luar biasa. Ya, bahwa tidak ada maaf bagi orang-orang Quraisy, bahkan siapapun yang kalian mendapati mereka dimanapun, maka boleh untuk membunuhnya. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang sangat keras dulu untuk menentang dan memusuhi dakwah Rasul. Bagaimana ketegasan Rasulullah? Tapi pada waktu ketika Ikrimah bin Abu Jahal ini akhirnya dia sudah kepepet, dia kabur ke daerah Yaman, itu kan? Yang kemudian ketika itu istrinya ditinggal di Mekah, yang kemudian akhirnya istrinya pun masuk Islam, Ummu Hakim, itu kan? Ummu Hakim yang akhirnya kemudian masuk Islam, ya, yang ketika itu dia meminta kepada Rasul untuk jaminan ya keselamatan untuk suaminya, yaitu Ikrimah bin Abu Jahal. Dan di mana Pak? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya kemudian ya mengizinkan itu. Akhirnya dia susul lah, ya, Ummu Hakim akhirnya kemudian menyusul suaminya itu Ikrimah. Ya, setelah kemudian bertemu, ya, dan dibawalah ke Mekah kembali dan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibawa ke hadapan Nabi dan masuk Islam di hadapan Nabi. Setelah itu mengatakan apa? Ya Rasulullah, ya Muhammad, bahwa hartaku dulu yang aku gunakan untuk memerangi Islam, ya, kini aku gunakan untuk semua aku infakkan di jalan Allah. Masya Allah itu. Setelah kemudian mendapatkan hidayah Islam, setelah mendapatkan hidayah iman. Begitu juga terjadi pada panglima yang terhebat, yaitu Khalid bin Walid kan. Ya. Ketika kemudian juga sudah kepepet, akhirnya kemudian ya dia dikasih surat sama saudaranya, ya, sampai ketika saudaranya ini masuk Islam terlebih dahulu, meminta pertimbangan kepada Nabi, dan Rasulullah mengatakan, sungguh sosok seperti Khalid bin Walid itu dia nggak mungkin kalau tidak ngerti akan kebenaran Islam. Dia itu orang pintar,
dia itu orang cerdas. Maka untuk memanfaatkan kepintarannya dan kecerdasannya, dan termasuk itulah oleh Walid, saudaranya Walid bin Walid gitu ya, Walid bin Walid ya, saudara daripada Khalid bin Walid, yang dia menuliskan surat yang dikirimkan kepada Khalid bin Walid. Ya, artinya wahai Khalid, wahai saudaraku, ini adalah di antara pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa sosok seseorang seperti Khalid bin Walid itu nggak mungkin dia tidak ngerti tentang Islam. Dia nggak ngerti tentang kebenaran Islam. Dia adalah orang yang pintar, orang yang cerdas. Gunakanlah kepintaranmu dan kecerdasanmu untuk Islam, untuk Allah dan Rasulnya. Akhirnya kemudian apa? Dia masuk Islam. Dan pedang itu diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu ini banyak untuk menumpas kaum muslimin. Ya, akhirnya kemudian apa? Ya, oleh Rasulullah kemudian dipulangkan kembali, dan Khalid bin Walid waktu itu berjanji kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu ini yang banyak menebas leher-leher kaum muslimin, kini akan aku gunakan sebagai tebusan untuk kemudian menebas leher-leher para orang-orang kufar. Oh, itu luar biasa. Maka beliau menjadi panglima yang hebat, untuk kemudian diantaranya adalah memberikan kemenangan kepada dakwah Rasul. Ya, nah, ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi ini disebutkan di kalangan para ahli tafsir, diantaranya dalam tafsir Imam As-Sa'di, dalam tafsir Imam Al-Baghawi, bahwa sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum, ya, perubahan satu kaum yang harus mereka siap lakukan itu adalah perubahan dari kufur menuju kepada iman. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah perubahan dari maksiat menuju kepada taat. Nah ini, ya, ini untuk menuntut kesiapan kita. Kalau kita ingin berhasil, kita ingin sukses, kita ingin dimenangkan oleh Allah, maka kita harus siap berubah dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada ini untuk kita rubah kepada ketaatan kepada Allah. Ya, karena diantaranya pengaruh maksiat disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Hal ini juga dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Ada 5 itu kan, 5 pengaruh maksiat. Ya, yang pertama beliau mengatakan innalisayyiati ya sawadan fil wajhi. Sungguhnya untuk maksiat, seorang yang melakukan dosa, seorang yang terjerumus kepada maksiat itu akan membuat hitamnya wajahnya. Ya, wajahnya itu kusut, wajahnya itu kusam. Coba itu kita lihat. Orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah, jauh dari ibadah, itu kondisinya begitu. Bahkan kita pun juga bisa melihat di antara anggota yang ada di mukanya itu adalah matanya. Biasanya itu apa? Matanya merah. Karena apa? Tidurnya malam-malam, suka begadang, matanya merah. Ya, bukan sedang sakit mata loh ya. Nanti ada orang yang soleh sakit mata, wih ini tukang maksiat teman gitu ya. Ya, matanya merah disebabkan karena apa? Karena suka minum, karena suka mabuk, itu menjadikan matanya merah. Ya, yang sehingganya ikhwan fillah rahimakumullah, ini disebut oleh Ibnu Abbas. Pengaruh maksiat yang pertama adalah ya innalisayyiati sawadan fil wajhi. Kemudian yang kedua adalah yaitu apa? Mudlimatan fil qalbi. Ya, kemaksiatan itu, dosa itu akan berpengaruh memberikan kegelapan dalam hati. Ya, akan memberikan kegelapan dalam hati. Ya, yang karenanya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begitu. Tidaklah ketika ada seorang hamba muslim yang terjerumus kepada dosa, kecuali dia telah menorehkan di dalam hatinya satu titik noda hitam. Ketika dia menambah, akan terus menambah 2, 3 terus sampai hati itu tertutup kelam, tertutup hitam. Ya, saya pernah mendapati satu penjelasan kalangan para ulama bahwa hati kita itu putih seperti telapak tangan kita. Ya, pasti telapak tangan itu beda dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin warna apa, ini pasti akan lebih putih. Ya, meskipun ini hitam, ini lebih putih pasti.
gitu ya. Coba dilihat aja itu yang kulitnya hitam-hitam ya, kulitnya hitam-hitam ya. Artinya kita untuk melihatkan, para ulama menyebutkan bahwa hati itu seperti ini. Telapak tangan kita yang putih ini, ya, ketika kemudian kita terjerumus kepada dosa, itu dicontohkan dengan ditutup jarinya, 1 dosa, 2 dosa, 3 dosa, terus sampai akhirnya seperti ini, tertutup, ya, tinggal sedikit. Kalau terus dipenuhi, hitam udah itu, ya, dan membenahinya itu sudah sulit, ya, untuk merubahnya itu sudah sulit. Ibarat apa namanya, yang pakai tungku itu, ya, kuali pakai tungku itu kan, kemudian hitam itu, membersihkannya nggak bisa sekaligus, tapi butuh proses sampai kemudian kembali putih kembali, ya. Nah, pengaruh dosa maksiat disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, yang kedua adalah mudlimatan fil qalbi, ya, itu akan menjadikan gelapnya dalam hati. Kemudian yang ketiga adalah wahnan fil badani. Masya Allah, maksiat itu menjadikan apa? Lemahnya badan kita, ringkihnya badan kita, lemesnya badan kita. Coba orang yang tidak berilmu itu, hidupnya tidak jelas, bangun di pagi hari tidak penuh dengan semangat. Beda dengan seorang mukmin, beda seorang yang akidahnya kuat, yang memiliki ilmu yang baik, ya, hari itu akan dia buat sebagai hari yang istimewa bagi dirinya, hari yang paling baik sebagaimana hari sebelumnya, ya. Nah, jadi artinya orang yang berbuat maksiat itu akan menjadikan lemes secara badannya. Kenapa para sahabat itu kuat? Karena ketaatan mereka. Bukan karena karena gede-gedenya badan mereka, bukan karena otot-ototnya yang besar, tapi karena apa? Karena hati yang bersih dengan ketaatan kepada Allah. Karena maksiat itu hanya akan melemahkan daripada fisik kita, hanya akan melemahkan daripada jasad kita. Wallahu ta'ala alam. Namanya sudah masuk salat Isya, nanti kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan tafsir dalam surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-11, dan kita tadi sampai di poin yang kedua dari rangkuman atau ringkasan tafsir Imam As-Sa'di dan tafsir Imam Al-Baghawi yang menyebutkan kaitan dengan siapnya kita untuk adanya perubahan, yaitu perubahan dari maksiat kepada taat, dari kemaksiatan kepada taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita telah menyebutkan terkait dengan pengaruh maksiat, ya, untuk kehidupan kita yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, dan kita tadi sampai di poin yang ketiga bahwa beliau menyebutkan pengaruh maksiat itu dapat memburukkan wajah, ya, dapat menjadikan hitamnya wajah, dapat menjadikan kusamnya dan kusutnya wajah, ya. Kemudian yang kedua tadi adalah bahwa pengaruh maksiat itu dapat memberikan kegelapan dalam hati, ya. Dan semakin terus seorang melakukan kemaksiatan, maka hatinya akan gelap, akan berkarat, ya. Dan yang ketiga tadi adalah wawahnan fil badan. Pengaruh maksiat itu dapat menjadikan lemahnya badan kita, lemahnya jasad kita. Dan yang keempat adalah wanuksonan fi rizki, ya. Jadi di mana bahwa maksiat itu dapat mengurangi rizki, ya, Masya Allah. Jadi artinya bukan sebaliknya, ya.
bukan sebaliknya seorang itu dengan ketaatan mengurangi rizki ya, karena ada orang yang beranggapan kan begitu, sehingga waktunya full untuk mencari rizki, full untuk mencari ma'isyah, yang dia tidak menyempatkan untuk ibadah kepada Allah. Menurutnya ketika harus meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, itu dapat mengurangi income, dapat mengurangi penghasilan, dapat mengurangi rizki ya. Padahal diantaranya istiqomah itulah yang melancarkan rizki ya. Aulawistaqomu ala tariqati la asqainahum ma'an ghodaqo ya. Kalau nggak salah dalam surah Al-Jin Allah mengatakan kalaulah mereka itu mau untuk istiqomah, maka akan kami turunkan air hujan dari langit yang memberikan keberkahan untuk mereka ya, karena rezeki itu dari langit ya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu ada rizki-rizki kalian dan apa yang Allah janjikan untuk kalian ya. Jadi artinya justru sebaliknya, seorang kalau bermaksiat kepada Allah, terjerumus kepada dosa, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan itu dapat mengurangi rizki ya. Karena diantaranya Rasul SAW pun mengatakan begitu, innal abda la yuhramu rizqa bidan bin yusibuhu. Sungguhnya seorang hamba itu, dalam riwayat Imam Muslim Rasulullah mengatakan, sungguhnya seorang hamba itu akan betul-betul disempitkan rizkinya oleh Allah disebabkan karena dosa yang dia lakukan ya. Jadi sebab karena dosa yang dilakukan maka Allah akan persempit rizkinya ya. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan pengaruh maksiat untuk kehidupan kita, untuk diri kita itu adalah wa baghdatan inda qulubil khalqi ya. Jadi pengaruh maksiat dosa itu dapat menjadikan kebencian di dalam hati manusia ya. Jadi tidak ada orang yang senang dengan orang yang berbuat maksiat ya, pasti akan membenci, akan menjauhi, akan mengucilkan, mungkin akan mencemooh begitu kan ya. Jadi di mana bahwa kemaksiatan itu akan mendatangkan kebencian ya dari diri orang lain kepada orang yang berbuat kemaksiatan itu. Nah, ini ikhwan fillah yang kedua ya, terkait dengan kesiapan untuk berubah, untuk adanya perubahan dari maksiat menuju kepada taat ya. Adapun kemudian yang ketiga ya, para ahli tafsir di antaranya Imam As-Sa'di, Imam Al-Baghawi menyebutkan yaitu kesiapan kita untuk berubah min kufri ni'mah ila syukri ni'mah, yaitu siapnya kita untuk berubah dari ya mengkufuri nikmat untuk menuju kepada mensyukuri nikmat ya. Sehingga inilah yang akan menghadirkan ketenangan jiwa kita, ketenangan hati kita, ketentraman hati kita. Karena apa? Adanya mensyukuri nikmat Allah, qanaah dengan apa yang Allah berikan. Itulah diantaranya disebutkan oleh Rasulullah kan? Ya, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa kana rizquhu kifafan wa qana'ahu Allahu bima atah. Di mana Rasulullah mengatakan sungguh seorang itu telah beruntung. Siapa orang yang beruntung itu? Siapa saja yang diberi petunjuk Islam. Ya, maka nanti kita mendapati banyak surat-surat Rasul yang diberikan pada pembesar-pembesar, pada raja-raja itu. Di antaranya kebanyakan Rasulullah menuliskan di awal-awal dengan mengatakan apa? Aslim taslam. Ya, masuk Islam, kamu akan selamat. Ya, jadi petunjuk Islam inilah yang akan memberikan kesuksesan kepada kita. Wa kana rizquhu kifafan, rizkinya cukup.
Ya, cukup itu karena adanya apa? Mensyukuri, menerima dari apa yang Allah berikan. Wa qana'allahu bima atah. Dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Ya, qanaah dengan apa yang Allah berikan. Ya. Jadi karena ya ini yang perlu untuk kita tanamkan gitu kan, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kita didikkan ke anak-anak kita, ya, dimana bahwa kita untuk ya apa namanya istilahnya memenuhi daripada kebutuhan, ya. Jadi ini yang kemudian memang itu menjadi kebutuhan kita. Ya, bismillah untuk kita upayakan. Ya, tapi bukan untuk memenuhi keinginan. Karena keinginan kita itu banyak. Ya, keinginan istri kita itu banyak, keinginan anak-anak kita itu banyak. Ya, dan ini harus kita contohkan. Ya, kalau pada hal-hal yang memang itu belum butuh, ya jangan kita fasilitasi. Jangan kita beri. Jangan kita mudahkan gitu. Ya, kadang adanya tarbiyah orang tua itu yang apa yang diminta anak beri, menunjukkan itu kasih sayang, itu kecintaan, ya. Karena kasih sayang dan kecintaan tidak mesti harus dengan seperti itu, tapi harus kita konsepkan untuk mereka dan manajemenkan untuk mereka. Ketika mungkin anak-anak kita melihat kita mampu, tapi ya ketika mereka nanti nggak bersama kita, ya ketika mereka nanti mungkin ternyata kemudian memiliki suami yang tidak mampu, nah itu kan akan menyusahkan, akan merepotkan. Ya. Jadi artinya lebih baik kita didik mereka untuk siap miskin. Kalau kaya itu semua orang pasti siap gitu kan. Tapi kalau miskin, kesulitan, kesusahan itu kan belum tentu siap. Nah ini khonifidinakumullah yang ketiga, kesiapan kita untuk berubah dari kufur nikmat menuju kepada syukur terhadap nikmat Allah. Adapun kemudian yang keempat, ya, yaitu ya min dzikid dunya au min dzikir rizki ila si'atiha. Ya, yaitu dari sempitnya rizki menuju kepada lapangnya rizki. Nah ini juga perlu untuk kita rubah itu. Perlu untuk kita siap adanya perubahan, ya, dari sempitnya rizki menuju kepada kelapangan rizki, ya, karena banyak faidah tentunya, ya, yang akan kita dapatkan. Yang tentunya ya kita untuk dengan konsep yang benar, dengan ikhtiar yang benar, dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, ya, karena memang sudah dibuatkan begitu oleh Allah. Dalam surah An-Naba ayat 10 sampai 11 kan begitu ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Dan kami jadikan malam itu untuk istirahat kalian dan kami jadikan siang itu untuk ma'isyah bagi kalian. Ya. Jadi ma'isyah itu bukan satu aib. Ma'isyah itu bukan satu keburukan. Ya, ma'isyah itu adalah ibadah kepada Allah. Ya. Jadi di mana bahwa yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Nah, karenanya maka nanti diantaranya dalam konsep rumah tangga itu adanya konsep untuk membangun selalu hak dan kewajiban. Tugas dan kewajiban itu yang untuk selalu kita jalankan dulu. Ya, apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi tugas kita, berikan dulu. Ya, kepada istri kita, kepada anak kita. Kalau saling begitu, insya Allah akan aman. Kenapa kemudian telah terjadinya satu masalah dalam rumah tangga? Kalau sudah adanya satu tuntutan, gitu ya. Karena kalau saling menjalankan kewajiban, menjalankan tugas, itu nggak akan ada menuntut, itu kan nggak akan ada menuntut. Artinya kalau suami itu benar-benar dia menjalankan tugas kesuamiannya, maka
istri nggak akan nuntut. Gitu kan, istri nggak akan nuntut. Kenapa? Karena apa? Rezekinya dicukupi, kebutuhannya dicukupi, gitu kan? Ya. Tapi kalau ketika kemudian di mana bermasalah, maka mulailah istri akan menuntut. Ini akan menjadi masalah. Begitu juga apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi wewenang dari seorang wanita, kerjakan dengan tanpa meminta imbalan, jangan menuntut. Yang karena kalau terjadi seperti itu, suami juga nggak akan menuntut. Karena apa? Dia akan terlayani, dia akan puas, dia akan merasa cukup, dia akan senang, dia akan gembira. Itu kan? Ya, yang karenanya ikhwan fiddin ya rahimani ya wa rahimakumullah, sehingganya bahwa ini ya perkara-perkara yang sangat penting. Ya biasanya maka nanti ada satu video itu kan, sekian persen sumber penyakit itu disebabkan karena kondisi hati yang tidak nyaman, hati yang tidak tentram. Ya, jadi bukan konteks secara fisiknya itu sendiri sebetulnya. Ya, maka kalau ada salah satunya yang tidak diberikan kenyamanan, yaitu biasanya akan gampang sakit, lemah, dan kadang ya berujung dengan meninggal. Ya, nah biasanya terjadi begitu. Laki-laki yang lebih dulu meninggal karena istrinya itu strength. Karena meskipun dia mungkin iya, tapi dalam hatinya ada ganjalan. Pasti itu. Ya, meskipun dia oh ya udah kayak gitu nggak apa-apa. Kalau itu memang yang kamu seneng, ya sudah nggak apa-apa. Saya nurut, saya ngikut, nggak bisa. Seorang suami nggak bisa begitu. Seperti apa yang kemudian sesuai konsep syar'i, pasti itu yang akan menenangkan hatinya, pasti. Begitu juga sebaliknya. Apa yang sesuai syar'i bagi perempuan, pasti itu akan menenteramkan hatinya. Itu menjadi satu kepastian. Ya. Tapi kalau semuanya tidak, maka akan terjadi masalah. Ketika hati ini tidak nyaman, maka itu akan menjadi pikiran. Jadi pikiran akan menjadi beban. Nah, itulah yang menjadikan apa? Ya, dia tidak bahagia. Maka insya Allah seperti besok, meskipun ini memang kajian khusus sebetulnya, ya kajian keluarga, terutama untuk para ummahat, ya, yaitu dengan saya beri judul kajian itu bahagia lahir batin, gitu. Karena kadang ada seorang yang secara dohirnya mungkin bahagia, batinnya tapi nggak bahagia. Ya, batinnya nggak bahagia. Ya, dia keluar takut telepon istri, takut di mana ditanyain kamu ada di mana mas, bukan hak istri itu. Ya, jadi bagaimana bahwa kebahagiaan kita dalam rumah tangga itu ya lahir batin, batin kita bahagia, lahir kita bahagia. Kita nggak sedang nutup-nutupi. Ya, kita nggak sedang nutup-nutupi. Ya. Nah ini yang harus kemudian apa? Terjalin. Dan diantaranya konsep unggulannya itu apa? Sama-sama siap untuk mengatur konsep hidup dalam rumah tangganya sesuai dengan aturan Allah. Pasti bahagia lahir batin. Kenapa kemudian tidak bahagia lahir batin? Karena pasti ada konsep syar'i yang tidak dijalankan. Pasti itu. Ya, pasti. Ya. Nah, ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sehingganya inilah yang perlu untuk dikonsepkan gitu kan. Yang karena kadang kan gitu ibu-ibu kadang kan ibu-ibu ya besok di surga itu nanti akan dikumpulkan bersama dengan suaminya lagi. Oh, enggak saat cukup di dunia aja saat gitu kan. Di dunia aja sudah ya Allah lamanya gitu kan. Nah, kayaknya seolah-olah kok rukun, jalan bareng gitu kan, kemana-mana bareng, lah kok bisa begitu, itu bagaimana gitu kan. Berarti kan bahagia lahirnya tapi sebetulnya batinnya nggak bahagia gitu kan. Udahlah Ustadz, ya mau bagaimana lagi ya, karena anak-anak sudah besar, malulah sama anak-anak. Pada hakikatnya kan sebetulnya nggak bahagia.
Kalau ada ucapan-ucapan begitu gitu loh. Kalau ada ucapan-ucapan begitu itu kan sebetulnya pada hakikatnya tidak bahagia. Ya, tidak senang gitu. Karena kalau menjalankan perannya masing-masing pasti senang. Pasti senang. Kendati nanti kemudian dia adanya satu kecenderungan untuk nambah amal, itu nggak ada masalah. Ya. Yang itu pun dilakukan oleh Rasulullah, tapi dalil ini jangan menjadi satu yang untuk ditodongkan kepada laki-laki gitu loh. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi wa idza du'iya ila shalah kharaja ila masjid. Rasulullah itu membantu pekerjaan istri di rumah. Kalau dipanggil sholat, maka Rasulullah pergi ke masjid. Ini bukan pekerjaan utama Rasul, gitu loh. Ya, bukan pekerjaan utama Rasul. Nanti dalil ini yang selalu dibawa, gitu kan? Mas tuh Rasul loh. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lo sampean. Rasul bukan, namanya juga bukan Muhammad. Ya, lo nggak pernah bantu, nggak pernah. Ini bonus ketika kita mau melakukan itu. Karena ketika suami dibebankan pekerjaan rumah, di luar dia sudah lemah. Nggak muncul ide-idenya untuk bisnis, idenya untuk usaha, mencukupi kebutuhan. Lah kayak gini istri nuntut, begitu kan repot. Ya, anak nangis, anak pipis, mas, anakmu itu loh pipis, kelitah-kelitih, suaminya bawain anaknya ke kamar mandi nyeboi. Nah istrinya padahal diem, suaminya nongkrong, istrinya nongkrong. Lah kalau kemudian sudah dibebani nyeboi, sudah dibebani kemudian pipis, gantiin pakaian, nyuci piring, ya wajar dong kita juga harus imbang. Istri jangan menuntut banyak dari suami. Suaminya miskin nggak ada masalah. Karena apa? Dia bantu pekerjaan di rumah. Artinya kan begitu. Begitu juga istri itu akan membantu mungkin bisnis online atau kemudian dia ngajar, dia itu bonus untuk suaminya. Kalau diizinkan oleh suami untuk membantu, bukan pekerjaan utama. Kalau sudah menjadi pekerjaan utama, pasti akan terjadi masalah. Pasti akan terjadi kekacauan karena keimanan para wanita tidak sebagaimana dulu. Ya, di mana Fatimah Az-Zahra ya, bantu Ali tapi tetap taat 100% kepada suaminya, nggak bangkang. Hari ini kerja dikit bangkang, gajinya lebih dikit, besar dikit bangkang. Masya Allah. Ya, makanya untuk sesuai dengan porsi, ya, untuk mengerjakan tugas itu sesuai dengan porsi. Cobalah dibuat sesuai pekerjaannya masing-masing, pasti akan nyaman. Ya, istri tahu, oh anak perlu cebok, saya yang berangkat. Anak ini saya yang berangkat. Ya, suami, mas ini ada tagihan, saya yang nyari. Mas ini ada hutang yang belum dibayar, saya akan cukupi. Begitu, insya Allah akan aman. Gitu. Tapi kalau tumpang tindih, tidak benar, ini akan jadi masalah. Nah, karenanya konfidamakumullah. Nah itu poin yang poin yang keempat ya dari artinya kesiapan kita adalah untuk merubah dari sempitnya rezeki kepada kelapangan rezeki. Karena ketika kelapangan rezeki kita bisa memberikan manfaat untuk umat. Kita bisa memberikan hal-hal yang terbaik untuk umat. Ya, bukan justru kita untuk merepoti umat. Ya, ini yang menjadi PR besar kita. Jangan sampai kita untuk menjadi orang-orang yang termasuk merepoti umat. Wallahu a'lam bishawab. Sementara mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kajian di malam hari ini terkait dengan firman Allah yang terdapat dalam surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-11. Mudah-mudahan kita bersama adanya kesiapan kita untuk berubah dari satu yang buruk, satu yang negatif untuk menuju yang baik dan positif. Wallahu taala alam. Waktu saya kembalikan ke MC.